Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tetap merdeka! Bapak Ibu sekalian, assalatu assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama tetap kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kami semua elemen masyarakat ya yang bukan tentu saja purnawirawan TNI diundang untuk hadir dalam silaturahmi purnawirawan TNI dan para tokoh. Selawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke bagian yang boleh saya sampaikan, saya ingin menyampaikan cinta saya kepada TNI agar kiranya walaupun bapak-bapak para jenderal yang kami cintai ini telah menjadi purnawirawan, tetapi di dalam dadanya tetap ada persatuan nasionalisme untuk tetap memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Merdeka! Bapak Ibu sekalian, ini waktunya nggak banyak ya. Saya mewakili TPUA ini ya, tim pembela ulama dan aktivis, di mana ada di situ wakil presiden TPUA kami, Bang Rizal Fadilah, yang kebetulan kemarin mungkin secara langsung atau tidak langsung, ini saya juga nggak boleh kegeeran ya, barangkali masyarakat sudah paham, kami bertiga, yaitu Bang Rizal Fadilah, Abang Damai Harilubis, dan saya sendiri Kurniati Royani, diterima di Fakultas Kehutanan UGM, juga selanjutnya diterima oleh Bapak Joko Widodo, mantan Presiden 2 periode Republik Indonesia. Kami ingin menyampaikan ini adalah bagian dari kerja keras semua anggota tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis di bawah pimpinan Profesor Dr. Insinyur Egy Sujana Mastal SH.MSI, serta didukung dengan para emak-emak radikal akan tapi soleha yang hebat mereka selama ini ya, aksi memperjuangkan tanah air Indonesia, yaitu di sana ada Forum Aksi, kemudian Partai Pemersatu Bangsa, dan juga KNPRI serta Aspirasi, bahu-membahu dengan logistik seadanya, dengan jiwa giroh yang luar biasa datang ke UGM untuk mempertanyakan ijazah asli daripada Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu sekalian, kami datang ke sana dan sudah mendapatkan kepastian. Mohon maaf harus kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk daripada keterbukaan publik, keterbukaan informasi publik, bahwa pihak UGM menyatakan tidak memegang ijazah mereka, sehingga harus ditanyakan langsung kepada pemiliknya. Satu hari kemudian kami langsung menghadap kepada Bapak Joko Widodo yang sungguh merupakan surprise mau menemui kami. Ya, jadi itu bukan suatu ekspektasi yang utama. Kalaupun tidak memenuhi tidak apa-apa. Yang penting kami sudah melakukan bagian kami, yaitu anak bangsa yang mencintai NKRI dan ingin terus tegaknya NKRI. Bapak Ibu sekalian, di sisi saya ini sudah ada Bapak Wakil Presiden kami Rizal Fadilah. Mohon naik ke panggung ya, supaya saya bisa berbagi waktu ini ya, agar beliau bisa menyampaikan lebih banyak tentang pertemuan kami dengan, tentu saja ya, luar biasa kalau bisa bertemu mantan presiden. Nah, mungkin sayangnya ini mantan presiden yang penuh dengan kontradiksi begitu ya. Nah, silakan Bapak Rizal Fadilah untuk memberikan penjelasan. Bang Rizal, kemarin itu selalu kita dimulai dengan pertanyaan, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para purnawirawan dan tokoh masyarakat, pertemuan dengan Pak Jokowi pertamanya baik waktu kita bicara tentang istilah silaturahim, tapi ketika masuk ke masalah ijazah yang harus dia buktikan dan diperlihatkan, ya mulai tegang gitu ya. Karena memang esensinya dua, kita silaturahim dan sekaligus kan untuk minta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, yang ternyata hal itu tidak bisa diperlihatkan sebagaimana kelanjutan dari berbagai momen, termasuk ketika berada di ruang pengadilan juga tidak bisa menunjukkan gitu ya. Maka mungkin konklusinya bahwa
satu tidak ada, atau dua ada tapi palsu. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kemudian ternyata di saat itulah kita bisa melihat Joko Widodo pembohong. Di saat itu, ketika itu dia mengatakan bahwa tidak akan ditunjukkan ijazah selain perintah pengadilan. Tapi ternyata kemudian terberitakan dia menunjukkan ke wartawan. Jadi saat itu juga terbukti dia pembohong. Hanya mau oleh pengadilan diperintahkan, tapi dia menunjukkan ke wartawan, tidak menunjukkan ke kita. Gitu. Dan ternyata dari menunjukkan ke wartawan itu, bahwa ijazah palsunya insya Allah terbukti. Dari mana? Karena waktu menunjukkan ijazah itu ke wartawan, wartawan tanya, ya kan? Soal pakai kacamata, gitu. Jadi fotonya foto yang beredar ijazah itu dengan yang ada di media sosial, nggak ada lagi. Dan ternyata yang disebut asli itu yang seperti itu. Dan itu sudah dianalisis secara saintifik oleh Dr. Rismond maupun Dr. Roy Suryo. Baik foto maupun phone face atau lain-lainnya. Bahwa kalau itu adalah ijazah aslinya, maka itu palsu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, waktu di UGM terbukti skripsi palsu. Karena skripsi yang ditunjukkan oleh pihak UGM adalah apa yang sudah difoto oleh Dr. Rismond. Dan sudah dianalisis secara saintifik bahwa itu palsu. Jadi waktu di UGM terbukti bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Dan ketika di Solo kita menyaksikan, tidak menunjukkan, tapi setelah itu ditunjukkan kepada wartawan, maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Maka kita akan berburu terus ijazah itu. Saya kira intinya itu ya. Ya, saya kira mudah-mudahan karena ini bagian dari 3 jenis korupsi, financially corruption, korupsi finansial, satu, yang kedua authority corruption, korupsi kekuasaan, itu diawalinya adalah dari documentary corruption, korupsi dokumen mulainya. Oleh karena itu mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagian bapak-bapak sekalian, sekali lagi kami mempertegas, dari perjuangan ini kami membutuhkan bantuan backup dari bapak-bapak purnawirawan maupun dari TNI itu sendiri. Kami ingin agar kedaulatan ada di tangan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat Republik Indonesia. Karena perlu diketahui, kesulitan-kesulitan selama di perjalanan yang kami alami itu adalah fakta, di mana menuju ke UGM tersebut kami disabotase ya, seperti itu. Dan alhamdulillah semua bersinergi. Satu di antaranya ucapan terima kasih ya, mohon maaf perlu sampaikan Ibu Dio, ya Ibu Dio sempat menolong kami dengan menelpon ke Kasat Lantas ya, di daerah kilometer 185. Kami alhamdulillah bisa mengurai 4 jam daripada kemacetan. Begitu turun orang dari TPUA hanya 15 menit bisa diurai. Apakah ini sebuah
keadaan yang biasa atau sudah direkayasa ya, sehingga kami terlambat untuk sampai di UGM. Saya kira demikian, kami memohon bantuan daripada TNI dan Purnawirawan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Terima kasih, Pak. Racikan Berita